Ya, Layarnya udah kelihatan. udah ngap. Oke, selamat pagi, abang, kakak, dan teman-teman. Di sini saya ingin membantu menjelaskan untuk materi perhitungan perkerasan jalan. Jadi untuk di perkerasan jalan ini sebenarnya untuk perhitungannya ada dua ya. Yang pertama tuh soal ini, bisa kita lihat ini di kanan ya. Dia membahas tentang eh, tebal perkerasan. Nah, yang satu lagi itu mencari tentang CBR. Jadi yang pertama kita bahas dulu deh yang tebal perkerasan. Nah, untuk tebal perkerasan ini kita pakai soal ini ya. Jadi di sini soalnya itu rencanakan perkerasan jalan baru dengan tebal, tebal perkerasan untuk 4 lajur dan umur rencananya itu 5 tahun. Nah, jalan direncanakan dibuka setelah pekerjaan selama 2 tahun dengan pertumbuhan lalu lintas sebesar 8% per tahun. Landaian jalan 3%, curah hujan 1000 mm per tahun, dan terdapat banyak penyimpangan jalan. CBR tanah dasarnya 4% dengan data-datanya itu sebagai berikut. Kendaraan yang 2 ton, 2000 kendaraan, terus 8 ton, 300 kendaraan, truk 2 as 13 ton, 50 kendaraan, truk 3 as 20 ton, 30 kendaraan. Nah, di sini ini totalnya ya 2.380 kendaraan per hari per 4 jurusan. Nah, di sini kita juga ada informasi tentang perkembangan lalu lintas jadi untuk dalam 5 tahun itu dia 8% per tahun. Nah, bahan perkerasannya itu kita di boleh diasumsikan sendiri ya, kita bisa milih sendiri. Nah, kalau udah begini kita step pertama kita adalah yang pertama kita hitung LHR. Nah, di sini LHR yang kita hitung pertama itu adalah LHR awal umur rencana. Maksudnya LHR awal umur rencana ini apa? Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Ini kita bisa lihat untuk di rumusnya, di rumusnya itu untuk LHR itu tuh 1 ditambah I di pangkat N dikali jumlah kendaraan. Nah, di sini kita lihat untuk nilai I di awal umur rencana itu kita bisa lihat di sini. Ini yang jalan direncanakan dibuka setelah pekerjaan selama 2 tahun dengan pertumbuhan lalu lintas sebesar 8% per tahun. Nah, 8% per tahun ini nih sebagai nilai I. Nah, tapi di rumus tadi kan ada lagi nilai N ya. Nah, nilai N. Nilai N itu kita bisa dapetin di sini. Jadi ini nilai N untuk di nilai LHR awal umur rencana. Gitu. Nah, nilai N ini nih nggak selalu dia ngasih tahu langsung 2 tahun, 3 tahun. Terkadang dia ngasih tahu ke kita bentukannya itu misalnya dari tahun 1991 sampai sampai 1995 misalnya, nanti akan direncanakan untuk jalan direncanakan dibuka setelah pekerjaan dari 1991 sampai 1995. Nah, di sini kita langsung tentuin N-nya. N-nya ini sama dengan, berarti kan jedanya 4 tahun. Nah, kita di sini ambil N yang 4, kayak gitu. Ya, nanti tergantung ya soalnya kayak gimana. Sekarang kita lanjut dulu. Kita udah tahu nih N-nya 2, I-nya itu 8%. Kita turun ke bawah. Nih, kita hitung dari masing-masing kendaraannya ada 4 ya data kendaraannya. Nih, di sini ada kendaraan ringan 2 ton.
Untuk kendaraan ringan 2 ton berarti satu ditambah 8%. Nah, 8%-nya udah kita ubah, apa ya, kita ubah jadi 8 bagi 100. Ini 0,08 dipangkatin sama N-nya tadi 2 dikalikan dengan jumlah kendaraan 2000. Nah, 2000 itu kan yang ini. Ini 2000. Tuh. Ini nanti kita pakai juga nih 350 sama 30. Kita hitung aja. Dapatnya 2332,8. Nah, kalau dari kelas Pak Budi itu membebaskan kita. Kita mau membulatkan jumlah kendaraannya atau masih di bentuk apa, masih koma-koma juga nggak apa-apa. Jadi bebas. Cuma kalau dari saya sendiri lebih enaknya dibulatkan buat perhitungan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini sama ya, bus 8 ton juga rumusnya sama. Persenannya I-nya masih sama 8%, tahunnya itu 2 tahun dengan dikali sama jumlah kendaraan 300. Nah, jumlah kendaraannya yang ini kan di 300. Dapat hasilnya 349,92, saya bulatkan ke atas 350 kendaraan. Tuh, sama juga truk 2 as, truk 3 as juga perhitungannya sama. Lalu kita lanjutkan ke LHR yang kedua, itu yang LHR untuk 5 tahun. Kan di sini kita ditanya ya, tebal perkerasan untuk jalan 4 lajur dan umur rencana 5 tahun. Nah, karena kita ditanyanya itu 5 tahun, di sini kita masukin nih, di kita udah ketahui kalau itu 5 tahun, anggap aja N-nya itu 5 tahun. Lalu di sini dikasih tahu lagi perkembangan lalu lintas I untuk 5 tahun itu 8% per tahun. Artinya I-nya itu 8%. Itu kita masukin nih N dengan I-nya ke rumus yang sama kayak ini juga rumusnya. Nih. Jadi di sini kendaraan ringan 2 ton sama dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 5. Pangkat 5 nih pakai N-nya 5 tahun gitu. Nah, di sini dikali dengan jumlah kendaraannya itu 2.333. Nah, di sini kita mengalihkan jumlah kendaraannya itu udah bukan dari soal lagi. Nih, dia udah bukan dari soal ini lagi, tapi kita kalikan dengan jumlah LHR awal umur rencananya. Nih, contohnya, nih 2333 dapat dari mana? Dari LHR awal umur rencana ini. Ini 350 kendaraan dapat dari mana? Dari 514 apa? Nih, eh kok di situ? 350 itu ke sini. 59 itu ke bawahnya lagi. 35 itu yang ke bawah. Gitu. Nanti tinggal dikalikan. Nah, selalu bebas mau di apa, genapin ke atas atau mau dibiarin aja juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Sekarang untuk kita mencari nilai ekuivalen E ya. Nah, jadi untuk nilai ekuivalen E ini untuk dari Pak Budi, sebenarnya dia ngasih materi ke kita itu untuk nyari ekuivalen itu ada 2 cara ya. Mana nih? Nah, jadi yang pertama untuk nyari nilai ekuivalen itu kita bisa lihat di sini pakai rumus ini. Ini ada yang untuk sumbu tunggal, ini untuk satu sumbu, ini ada yang untuk 2 sumbu, ini ada yang 3 sumbu gitu. Nah,
ada juga caranya itu lewat melihat tabel yang ini. Nih, dia langsung memberitahu nih, untuk 1 ton dengan sumbu tunggal nilainya segini. 2 ton sumbu tunggal nilainya segini, sumbu ganti nilainya segini. Kayak gitu. Mungkin perbedaannya itu cuman di eh sini ya, sumbu triplenya ya. Di sini nggak ada samsek lah. Kalau di tabel nggak ada dikasih nilai apa-apa. Ini juga nggak ada. Nah, bapaknya kemarin pas kuis ngasih tahu ke kita kalau lebih enaknya sih, apa maksudnya dia lebih prefernya itu kita pakai rumus ini. Kita pakai rumus yang BSST per 8160. BSS ini pokoknya 0,086, BSSG per 8160, 0,054, BSSR per 8160. Nah, di sini BSS itu tuh apa? BSS itu tuh nih beban sumbu kendaraan bentuk kilogram. Maksudnya apa? Misalnya di sini ini untuk di soal ya. Nih, kendaraan ringan 2 ton 1 + 1. Nah, artinya kendaraannya ini nih total beratnya itu 2 ton dengan berat sisi depannya itu 1 ton dengan sisi belakangnya itu 1 ton. Tuh. Jadi kalau bisa digambarin tuh ini mobil. Nah, ini roda itu. Jadi dia di sini 1 sumbu 1 ton, di sini 1 sumbu 1 ton gitu. Itu untuk yang pertama ya, kendaraan dengan 2 ton 1 + 1. Kalau misalnya kita mau lihat lagi, misalnya yang ya ini, maksudnya ini 1 ton ya, 1 ton. Tapi kalau misalnya kita ubah nih 1 ton ini ke dalam bentuk BSS-nya, kan berarti 1 ton diubah ke kilogram, jadinya 1000 kilogram itu. Yang yang sisanya juga mirip ya. Misalnya lihat dulu, bus 8 ton dengan berat sumbunya 3 + 5. Artinya kalau busnya begini nih gambarnya nih. Ini, ini ban, ini ban. Nah, ini anggap aja depannya ya. Gitu. Di bawah sini dia 3 ton, di bawah sini 5 ton. Gitu. Nah, yang ini yang perbedaan mungkin yang agak lain yang ini ya. Yang agak lain ini. 6 + 7,7 tuh maksudnya gimana? Untuk 6 + 7,7 itu eh, jadi begini. Tandanya itu kalau yang ini itu artinya kan 1 sumbu. Ini 1. Nah, kalau yang ini artinya dia ada sumbu ganda. Ini namanya sumbu ganda gitu namanya. Jadi biasa kalau kendaraannya mungkin kayak gini. Ini truk ini kan. Nah, di sini ada barang-barangnya apa misal. Tuh. Nah, di sini dia bannya satu di sini kan. Nah, belakangnya tuh ada dua gini nih. Tuh, nih di sini dia 6 ton, di sini masing-masing 7 ton, 7 ton. Tuh. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin bingung buat Kalau eh, 3 as maksudnya nyebutin. apa, Jo? Vo. Sebenarnya lebih ke namanya sih kayak apa gini ya? 3 as itu tuh ada tiga, satu, Roda. dua, tiga gitu.
Oh, jadi ganda apa enggaknya ngelihat ke yang nomor ini ya? Iya, jadi kita buat tahu nih, biar Hmm, enaknya ya kita tinggal lihat ininya aja. nomornya. Ah, gitu. Nah, kemarin sih kita 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 waktu di kuis tuh sempat ada soal yang kita nggak dikasih tahu nih ininya nih, nilai-nilai ini, Iya. gitu. Ya kan? Kita nggak dikasih tahu samsat. Nah, jadi gue sempat kayak dapat info-info juga dari apa sampai ada dari Jonathan gitu-gitu kan. Informasi itu kalau bahkan dari SNI gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada informasi tentang yang 3 plus plus ini nih, nanti itu kita bisa lihat kalau misalnya dia kendaraan yang apa ya, eh misalnya ini kendaraan berat kayak gini. Nih kan maksudnya kalau kendaraan berat itu kan yang udah kayak bis, truk gitu kan. Kalau kendaraan ini kan kayak mobil-mobil biasa kan. Nah, kalau udah kayak bis, itu dia pembagiannya itu tuh nggak kayak kendaraan ringan kayak gini yang rata. Belakangnya satu, depannya satu. Enggak. Tapi kalau di bis itu pembagiannya itu, kalau misalnya bisnya nggak terlalu panjang ya, dia pembagiannya, saya ini bis, yang nungging. Nih, gini kan. Nah, di sini tuh pembagian bebannya, anggapnya total dia 8 ton. Nah, di sini dia pembagian bebannya di depan 40%, nih, di belakangan 60%. Itu. Itu untuk kendaraan berat yang enggak terlalu panjang. Tapi kalau misalnya udah truk yang gede banget ya, yang gini, ini misalnya kepalanya, tiba-tiba ada tongkang, kontainer, kontainer mungkin ya panjang gitu kan. Sampai dia bannya tuh harus yang kayak gini nih, yang kayak gini. Nah, di sini pembagiannya itu jadi 30% dengan yang di sini itu 70%. Tuh, itu perbedaannya. Kak, ini kalau di kondisi di mana di soal nggak ada dikasih tahu sama sekali nih nilai-nilai berapa plus berapanya itu gitu. Jadi langsung 8 kali 40%. Iya, Oh, gitu. Itu kalau misalnya ya, tapi kemungkinan sih untuk Pak Budi bakal dikasih karena di soal-soal apa kayak mungkin tugas-tugas tahun lalu gitu-gitu tuh dikasih semua. Oke, coba ya. Berarti udah clear ya. Untuk ini tambahan aja nih yang 40%, 60%, 30%, 70%. Sekarang udah jelas kan untuk cara pembacaan sumbunya itu. Nah, kita lanjut. Di sini udah ada informasinya. 1 plus 1, 3 plus 5, 5 plus 8, 6 plus 7,7. Nah, kita ke bawah perhitungannya. Pertama kita hitung kendaraan ringan 2 ton. Di situ kita tahu kalau kendaraan ringan 2 ton itu tadi 1 plus 1. Artinya kan dia sumbu tunggal ditambah sumbu tunggal. Nah, di rumus sumbu tunggal itu kan yang ini ya. BSST dibagi 8160 pangkat 4 gitu. Nah, kita tinggal masukin aja dengan informasinya tadi sumbu tunggal depan 1 ton dan sumbu tunggal belakang 1 ton. Kita masukkan ke dalam bentuk kilogram. Jadinya 1000 dibagi 8160 pangkat 4 dengan 1000 lagi dibagi 8160 pangkat 4 sama dengan 0,0004. Ini untuk bus 8 ton dengan 2 as 13 ton juga sama. Karena mereka tadi ini ini 3 plus 5. Yang ini 5 plus 8. Berarti sama-sama sumbu tunggal semua kan? Pakai rumus yang sumbu tunggal.
gitu. Tinggal tonnya itu diubah menjadi kilogram gitu. Sebenarnya kalau nggak mau diubah ke kilogram nggak apa-apa, tapi rumusnya jadi gini. Satu, misalnya 1 ton, dibagi 8,16 nih, pangkat 4 itu. Misalnya 3 ton, berarti 3 dibagi 8,16 pangkat 4 gitu. Gitu. Nah, jadi hmm, yang ini ya untuk kendaraan pertama, kedua, ketiga kan mirip-mirip aja. Tinggal dijumlahin aja kan. Nah, sekarang kita bahas yang kendaraan ke ini nih, keempat. Untuk kendaraan keempat itu, dia eh, kan tadi dia diketahui ya, 6 6 sumbu tunggal ditambah 7,7 sumbu ganda. Berarti kan artinya kan ada sumbu ganda nih. Rumusnya pasti agak beda dong. Nah, di sini kita sumbu tunggal masih sama nih. Sumbu tunggal rumusnya sama. Tadi kan dia 6 plus 7,7. 6-nya udah benar. Ini udah benar. Ditambah rumus ganda itu ini 0,086 dikali 7.000 plus 7.000 per 8160. Nah, di sini 7,7-nya itu artinya kan gambarnya begini ya. Ini ban, ini ban, ini ban, ini kendaraannya. Gitu kan. Nah, di sini berarti 7.000-nya itu ditambah, berarti bisa ada dua. Berarti ditotalin ada dua. Karena kan di sini truk 2 as 20 ton gitu. Di depan dia sudah ada 6 ton. Artinya di bagian belakang dia adanya 14 ton. Itu dimasukin ke rumus yang sistem ganda ini. Jadi 7 tambah 7. Jadi 0,086 dikali 14.000 dibagi 8160 pangkat 4. Itu. Oke, untuk hasilnya segini ya. Ini nilai-nilainya. Oke, sekarang kita lanjut ke LEP. LEP rumusnya di sini ada LHRJ dikali CJ dikali EJ. Nah, LHRJ kita tadi udah ngitung, EJ kita udah ngitung. Sekarang kita cari dulu nih CJ-nya. CJ itu kita bisa lihat di eh, kalau di tabel apa ya, di PPT itu di kuliah di kuliah 4 slide-nya itu slide 14. Ini nih slide 14. Dia slide 14. Di sini juga diketahui kan tadi di soal kalau tebal perkerasan untuk jalan 4 lajur gitu. Untuk jalan 4 lajur, nah di sini kita nggak dikasih tahu ya di berapa arahnya ya. Nah, memang terkadang kalau misalnya apa untuk dari bapaknya banyak yang kalau misalnya kita emang belum tahu itu bapaknya memang boleh kita untuk mengasumsikan sendiri gitu. Nah, di sini kita tahu dia 4 lajur gitu. Kita tahu dia 4 lajur, tapi
kita gimana tahu buat dua arah atau enggaknya? Sebenarnya kita bisa lihat di tabel ini. Kalau udah 4 lajur di satu arah itu dia nggak ada nilainya gitu. Karena dia nggak ada nilainya, otomatis di sini nih apa untuk kita ambil pasti dua arah. Yang ini 0,3 sama 2 sama 0,45. 0,3 dengan 0,45 ditulis 0,3 untuk kendaraan ringan, 0,45 untuk kendaraan berat. Dengan catatan lagi di sini berat total yang kurang dari 5 ton itu dia dianggap eh, kendaraan ringan. Tapi kalau berat totalnya dari 5 ton ke atas itu dia dianggap kendaraan berat gitu. Nah, sekarang kita cek, kita tinggal masukin ke hitungan tuh ya. Di sini kita masukin hitungan kendaraan ringan 2 ton dengan LHRJ-nya itu kita ambil dari nilai ini. Nih, LHR awal umur rencana. Di sini nilainya 2333. Kita masukin ke perhitungan tadi. 2333 dikali dengan CJ-nya itu karena dia 2 ton, artinya dia masih masuk dalam kendaraan ringan kan. Masukin ke 0,3 dengan nilai E. Nilai E untuk kendaraan ringan 2 ton itu 0,0004. Ini tinggal dikalikan dapat hasil. Lalu contoh yang kedua ini yang bus 8 ton. Untuk bus 8 ton ini juga sama, dapatnya dari LHR awal umur rencana ya. Kita balik ke atas yang ini. Nih 350 kendaraan itu. Kita masukin ke bawah 350 dikali 0,45. Ini karena dia udah 8 ton kan udah 5 ton ke atas. Berarti kita pakai 0,45 dikali sama E-nya. E-nya itu 0,1592. 0,1592 gitu. Tinggal dikali dapat hasil. Sisanya sama. Tinggal nanti kalau udah semua dihitung, ini dijumlahin nih. Tuh, dijumlahin total dari nilai LEP-nya gitu. Selanjutnya LEA. Di sini untuk LEA dia sebenarnya mirip perhitungannya untuk CJ dengan EJ-nya tuh sama. Ini anggap aja ini tinggal kita tulis ulang aja nih yang ini. Pokoknya ini tulis ulang. Nah, bedanya itu di nilai LHR-nya. Untuk nilai LHR-nya, kalau yang LEP tadi kan pakai yang LHR awal umur rencana. Nah, sedangkan yang LEA dia itu dipakai yang ini LHR 5 tahun itu yang nilai ini 3428 515 8752 yang ini gitu. Nah, baru eh sama ya kita masukin aja langsung ini 3428 3428 dikali 0,3 kali 0,0004 515 kali 0,45 kali 0,1592. Jadi tinggal dijumlah apa dikali lalu akhirnya kita jumlahin total semuanya berapa. Setelah LEA udah dihitung, kita lanjut ke LET. LET ini setengah LEP plus LEA rumusnya. Tinggal kita masukin tadi yang total LEP sama total LEA ditambahin dibagi dua dapatnya 86,5925. Untuk LER ini rumusnya LET dikali umur rencana dibagi 10. LET tadi kan kita udah di sini nih kita hitung. Nah, dikali umur rencana itu, R itu tuh yang ini. Nih, nih 5 tahun.
Ini 5 tahun yang bahasanya kayak nih, yang pokoknya informasinya lah ilmu rencana tuh berapa gitu. Di sini udah 5/10, 86,5925 kali 5/10, 43,2962. Jadi nilai LER-nya itu 43,2962 gitu. Nah, udah dihitung, lanjut lagi ke sini. Nih, sekarang kita hitung, kita cari nilai DDT. Sekarang kita mau cari nilai DDT sama nyari nilai FR. Nah, untuk kita nyari nilai DDT, kita perlu tahu informasi tentang CBR tanah dasarnya. Yang ini. Nah, CBR tanah dasar ini udah diketahui. Kalau kita lihat di soal, nih, CBR tanah dasar itu sama dengan 4%. Kita tinggal masukin ke bawah. Sini, CBR tanah dasar 4%. DDT-nya sama dengan, ini rumusnya ketetapan ya, 4,3 log dikali ini CBR tanah dasarnya ditambah 1,7. Jadi 4% ini taruh di sini. Gitu. Tinggal dikali ditambah 4, jadi hasilnya 4,289. Tinggal udah dihitung aja. Gitu. Nah, DDT kita udah dapet. Sekarang kita coba cari FR. Ini FR. Nah, untuk FR, ini kendara apa? Kita lihat di slide. Nih, ini slide 28. Artinya untuk kita nyari nilai FR, kita ke slide 28. Itu. Nah, jadi untuk di slide 28 ini ada beberapa data yang harus kita tahu dulu. Pertama di soal tadi kita dikasih tahu kalau kelandaian jalannya itu 3%. Di sini ada informasinya berapa nilai kelandaiannya. Di sini. Lalu curah hujan di sini juga udah diketahui di soal. Nah, di sini kita bisa lihat curah hujannya itu masuk di kategori yang mana. Kemudian eh, di sini ada juga persentase kendaraan berat. Nah, persentase kendaraan berat ini yang harus kita hitung nanti kayak gini. Nih, itu. Yang lalu untuk informasi ini juga nih banyak persimpangan itu juga nanti berpengaruh karena di sini ada catatan pada bagian jalan tertentu seperti persimpangan, perberhentian atau tikungan tajam, FR-nya itu ditambah sama 0,5 tambah 0,5. Sedangkan pada daerah rawa-rawa RF ditambah dengan 1. Nah, di sini kan kondisi kita di bagian banyak persimpangan, berarti kita masuknya ke FR ditambah 0,5 gitu. Nah, sekarang eh, yang ini pelandaian jalan udah diketahui, curah hujan udah diketahui, banyak persimpangan udah diketahui. Karena banyak persimpangan kita pakai rumusnya yang ini. Sekarang kita tinggal cari kategori kendaraan, persen kendaraan beratnya itu berapa. Cara ngitungnya itu di sini kita lihat nih di soal. Di sini kita lihat kan ada kendaraan ring ini 2.350 30 kan. Di sini kalau kita lihat untuk yang satu, ini kan kita anggap kendaraan ringan karena dia udah di bawah 5 ton. Dia di bawah 5 ton. Lalu yang kedua, dia udah dianggap kendaraan berat karena dia udah 5 ton ke atas. Yang ketiga juga kendaraan berat, dia 13 ton ke atas, apa 13 ton di bawah, di atas 5 ton. Yang keempat juga di atas 5 ton, yaitu 20 ton. Artinya kan kendaraan beratnya itu ada tiga.
Kendaraan berat ada tiga, kendaraan ringan ada satu. Nah, sekarang kita hitung persentasenya gitu. Nah, di sini kendaraan berat itu ada 350 sama 30 kendaraan. Kita masukin ke sini. Nih, tadi kendaraan berat itu 350 sama 30 kendaraan kan. Nah, dibagi sama total jumlah kendaraannya gitu. Dibagi sama jumlah total kendaraannya. Tadi yang kendaraan ringan 2000 ditambah lagi yang kendaraan berat 350 sama 30. Lalu dikali sama 100. Nah, di sini dapatkan kalau kendaraan berat itu dari total pengguna jalan itu sekitar 15% atau 16%. Di sini kita dapat persentase kendaraan berat. Nah, kita masukin ke kategorinya tadi gitu. Jadi kita udah tahu nih persen kendaraan beratnya sekarang. Tinggal kita lihat persen pertama kelandaian jalan 3%. Artinya kan kita masuk ke di sini. Lalu curah hujan 1000 mm per tahun. Artinya kan yang iklim 2. Lalu di sini nilai persentase kendaraan beratnya 15%. Artinya kan yang ini dong kurang dari 30. Nah, artinya pilihan kita tuh ada ini 1,5 untuk FR-nya. Makanya di sini saya masukin 1,5 FR ya ditambah 0,5. 0,5 tadi yang rumus ini gitu. Ada juga kondisinya kalau eh, FR ini udah dikasih tahu gitu. Jadi FR itu udah nggak harus kita cek lagi nih slide ini. Maksudnya udah itulah pokoknya ini udah nggak usah dilihat kan di soal udah dikasih tahu FR itu sama dengan berapa. Kalau kayak gitu artinya ini nggak usah dihitung. FR tinggal kita tulis aja FR berapa tulis aja langsung FR. Soalnya dikasih itu diketahuinya 3. Ya udah FR sama dengan 3 gitu aja. Tapi kalau misalnya di soal tiba-tiba dikasih tau kayak gini, nih di soal dikasih taunya kayak gini, ada kelandaian jalan 3%, curah hujan 10.000 mm per tahun, banyak penyimpangan jalan. Artinya kita harus lihat ini gitu. Itu untuk nilai FR ya. Sampai sini gimana? Ada yang bingung nggak? Tanya aja. Aman. Oke ya, ya udah lanjut dulu deh. Eh, di sini kita lanjut lagi. Ini kita mencari nilai IPZIN. Nih, yang ini. Nih, di sini kan apa? eh ini 38. Reconnect ya. Iya, Tadi sampai mana? 38 apa ya? 3. Oh ya. Jadi sekarang kita kan nyari ITP nih. Kita kan mau nyari ITP ini kan. ITP izin. Nah, sekarang buat kita cari tahu ITP izin itu pertama kita harus cari apa? Pertama kita harus lihat nilai IPT. Berapa nilai IPT?
berapa nih, berapa IPO-nya, lalu dari IPT dengan IPO kita bisa dapat nomor nomogramnya, nomogram berapa yang kita pakai gitu. Yang grafik nomogram itu kita bisa pakai nomor berapa gitu. Dari nomogram kita bisa dapat ITP izinnya. Sekarang kita cek kalau IPT itu dia di slide 40 ya. Berarti ini salah nih, yang gue tulis ini salah, kurang satu gitu. Di sini IPT, kita buka IPT. IPT itu cara mencarinya itu pertama klasifikasi jalannya apa, lalu nilai LER ya, lintas ekuivalen rencana itu berapa. Nah, untuk LER kita udah dapet di sini. Nih, LER kita itu 43,2962. Ini kita udah ada informasinya. Nah, sekarang kita cek klasifikasi jalannya. Klasifikasi jalan ini lokal kah, kolektor, arteri, atau tol. Nah, di sini, di soal itu, dia nggak ada ngasih tahu kan ke kita klasifikasi jalannya apa. Tapi dia cuma ngasih tahu untuk jalan 4 lajur. Nah, karena dia jalan 4 lajur kan otomatis itu apa kemungkinan jalan yang besar ya, gitu. Dia jalan besar, jalan yang kemungkinan kayak tidak bisa diganggu sama kegiatan lokal gitu. Ya kayak pasar atau ya itulah kegiatan-kegiatan kayak orang jualan di samping gitu. Nah, jadi di sini diasumsikan karena ada 4 lajur, asumsinya itu jalan arteri gitu. Jadi kita main asumsi karena udah nih udah diasumsiin jalan arteri dengan, jadi kita udah ambil jalan arteri. Lalu tadi LER itu 43,6 apa 62962, 43,2962, artinya dia masuk ke dalam sini dong, 10 sampai 100 itu. Jadi karena dia udah arteri dengan nilai LR yang masuk ke kategori ini, maka kita nilainya itu IPT-nya itu 2. Ini IPT dengan nilai LER 43,2962, dia masuk dalam kategori 10 sampai 100, maka dengan nilai jalannya arteri, maka IPT-nya 2,0. Oke, sekarang kita lanjut ke IPO dulu. Nih IPO dia slide 39. Nah, slide 39 di sini IPO itu pertama kita harus lihat ada roughness-nya 1 mm per kilometer. Jadi untuk di sini karena kita diminta untuk jenis lapis perkerasannya nentuin sendiri. Kita lapis perkerasannya kita diminta nentuin sendiri nih. Nah, di sini gue pengen milih jenis lapis perkerasannya itu tuh laston gitu. Gue milihnya tuh maunya laston. Dengan gue asumsiin, asumsi roughness-nya itu lebih dari 1.000. Artinya nilai IPO gua itu 3,9 sampai 3,5. Nih, asumsi roughness gua 1.000, maka dengan gua pengennya laston, maka gua dapat IPO-nya 3,9 sampai 3,5 gitu. Karena ini kondisinya jenis perkerasan boleh kita asumsiin. Kalau misalnya di soal nanti ada dikasih tahu jenis perkerasannya apa, baru nanti ikutin aja di soalnya maunya apa gitu. Nah, di sini kita udah dapat nilai IPT udah, nilai IPO udah. Nah, sekarang kita tinggal lihat IPT dengan IPO udah, kita cek daftar nomogramnya gitu. Daftar nomogram.
kita IPT kita dua, dua itu berarti yang ini. IPO kita 3,9 sampai 3,5 yang ini. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau nomogram yang kita pilih itu nomor 4. Maka di sini nomogram nomor 4 gitu. Nah, dari sini kita coba buka nomogramnya. Contohnya di sini nih. Atau enggak masih ada yang bingung nggak sebelum gambar? Tanya Ah, aja. Oh, Ya, itu tadi yang IPT, kalau misalnya dia yang dapetnya yang di kayak mana tadi lihat tabel itu? ini Ya kalau dapetnya yang kayak 1,0 sampai 1,5 lo ambil yang mana? kalau misalnya eh, maksudnya dapat nilai IPT-nya 1,0 sampai 1,5 gitu. Ya, Eh, berarti ikutin itu, balik lagi lihat dulu klasifikasi jalannya apa, sama lihat LER ya. Berarti kalau misalnya lu satu nilainya 1 sampai 1,5, artinya dia klasifikasi jalannya dia jalan lokal, sama nilai LER itu di bawah 10. oh, enggak, bukan maksudnya kan awalnya kan lu tahu nilai LR kan? Oh ya, Nah, LR gue di bawah 10 nih, terus jalannya jalan lokal. Kan itu 1 sampai 1,5. Gue pakainya angka berapa? oh nomogramnya, lu milih nomogramnya. Betul. Betul. Nah, oke gini. Kalau misalnya kondisinya kayak gitu, lu sebenarnya lihat di sini nih, daftar nomogram. Kan tadi 1 sampai 1,5 kan, Pak? Berarti lu kan jenjangnya sampai sini nih. Iya nggak? Ya, Nah, artinya lu pasangannya kan cuman ini nih. Nih. Nah, dari sini kalau kondisinya perkerasan jalannya itu boleh milih sendiri, anggap aja dari jarak 3,9 sampai 2,4 kan. Ya nggak? Nah, dari situ kita cek aja. Misal, mana yang memenuhi 3,9 sampai 2,4. Artinya kan dari sini ke sini kan. Nih, iya kan? ah, Nah, di situ lu tinggal pilih lu pengen apa. Yang penting masuk dalam kategori itu. Lu kalau ah, bentar ya, ya. Berarti berarti lu tulis di lembar jawabannya gitu IPT lu sama dengan 1 sampai 1,5 gitu. betul. Oke, Iya, oke. oke, oke. T. berarti buat IP0 milih ya. Di panel milih. Jadi pertama IPT, IPT. Kalau apa lebih enak kayak gini, kita cek IPT. Lalu dari nilai IPT kita lihat dulu daftar nomogramnya. Nilai IPT yang kita ambil itu masuk dalam range yang mana nih di sini. Lalu di sini kita sesuaiin IP 0-nya. Kalau kita apa? Bisa kayak Jeffel tadi kan eh ini dia 1,5 sampai 1 dengan jaraknya yang ini kan. Ya udah, cari nilainya yang ini. Kalau misalnya nyarinya yang lebih dari 4 ya salah gitu. Maksudnya yang ini itu salah. Tapi kalau 3,9 sampai 3,5 masih masuk. Itu itu Hmm, sih. hmm. Nah, tadi udah nomor nomogramnya udah dapat ya nomor 4. Sekarang kita buka di sini nomor 4. Kita tarik garis. Kita kalau gambar ini kita mulai dari kiri, kita mulai dari sisi kiri. Tadi nilai DDT-nya kita udah dapat 4,289. Nilai LER ya udah dapat juga tadi 43,2962. Nilai FR juga ada 2 gitu. Nah, kita tinggal tarik garis nih. Di sini 4,29 mungkin sekitar sini ya. Ini tarik aja sampai sini lurus.
sampai nilai ITP tengah. Lalu dari sini, dari nilai ITP tengah, temuin ke FR-nya. FR kan nilai 2 ya. Berarti temuin kedua sini. Nah, gitu. Nanti nilai yang dipakai itu yang ini, paling kanan ini, gitu. Di PPT Pak Budi pakai yang kanan ini. Nah, di sini kan sekitaran berapa? 7,1, 7,2-an ya. Nah, sebenarnya di sini gua naruh 7,8 nih ngira-ngira aja karena kemarin pas coba ngerjain gua apa nggak ada ngeprint. Jadinya apa ngira-ngira lah sekitar 7 sampai 8 gitu. Jadi sebenarnya yang nilainya yang diambil yang ini ya gitu. Seharusnya sekitar 7,2-an, 7,1 kali gitu. Tapi di gua tulis 7,8 dulu gitu. Ingat ya, pokoknya pakai yang nilai ini, ITP yang ada garis. Ini tuh namanya itu ITP, ITP izin gitu. Ini nilai ITP izin. Jadi di sini dari plotan yang ini anggap aja nih kita dapatnya nilainya segini, dapatnya nilai segini. Udah dapat deh. Jadi nyari IPT, nyari IPO, tentuin nomogram berapa, gambar nomogramnya, dapat nilai ITP izin. Itu. Oke, sudah nih. Kita udah nyari nilai ITP. Sekarang kita cari tebal perkerasan. Tuh. Tuh. Kita lihat tebal perkerasan. Pertama kita lihat rumus ITP itu rumusnya terdiri dari A1 kali D1 ditambah A2 kali D2 ditambah A3 kali D3. Nah, sekarang kita cek nilai A-nya. Untuk koefisien kekuatan relatif itu A. Nah, tadi kan dibilang kalau eh, tebal perkerasan itu boleh bebas, kita mau milih apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat di slide 31, 32. 31 sama 32 buat nilai A gitu. Jadi untuk yang pertama nih, Laston 590 ini ini sebagai lapisan permukaan. Nah, di sini gue mau milih Laston dengan kekuatan bahannya itu 590 kilogram, artinya nilai A1 gua itu 0,35. Lalu batu pecah ini lapisan pondasi. Lapisan pondasi gua batu pecah mana? Nih. Di sini gua ngambil batu pecah yang CBR-nya 60. Batu pecah kelas C, CBR-nya 60%, nilai A-nya itu 0,12. Di sini 0,12. Tadi yang A1 0,35 kan? 0,12. Selalu kita cari SIR tuh lapis pondasi bawah. Untuk lapis pondasi bawah, SIR2, gua ngambil SIR2 atau Pitrun kelas C, CBR 30 dengan A3-nya 0,11. Nih, itu untuk koefisien kekuatan relatif. Jadi karena memang dibebasin nih kita milihnya, maka kita pakai aja udah pilih-pilih salah satu gitu. Sekarang sudah nih kita dapat koefisien kekuatan relatif A1, A2, A3. Sekarang kita tinggal cari tempat lapisan D1, D2, D3. Di situ kita bisa lihat di slide ini 33 sama 34. Ini berarti catatan slide-nya juga salah lagi nih, kurang satu. Dari situ eh, nah dari sini kita bisa lihat kalau pertama kita cek ketebalan laston. Ini kita bisa lihat ya. Mana? Nih, pertama lapisan permukaan. Lapisan permukaan ini kita lihat kita itu pertama ITP-nya nilainya berapa? ITP kita kan nilai 7.
7,8. Kan 7,8. Artinya kan 7,8 itu tuh masuk di dalam sini kan. ITP 7,5 sampai 9,99. Dengan bahannya itu ada nih masuk nih laston gitu. Artinya tebal minimumnya adalah 7,5 gitu. 7,5 gue masukin. D1 7,5 cm. Lalu untuk batu pecah, untuk lapisan pondasi, itu kita cek di sini batas minimum tebal lapis pondasi. Di sini kalau lapis pondasi eh, coba tadi batu pecah ya. Batu pecah dengan ITP-nya 7,8. Batu pecah ada di sini. Nah, di sini artinya oh alah. Oke, artinya di sini batu pecah kita masukin tebal minimumnya kan itu tebal minimum di 20 kan. Nah, artinya kan eh, di sini tuh 20 dengan tidak ada catatan-catatan lain gitu. Maksudnya 20 dengan tidak ada catatan lain tuh kayak gini. Kalau ini dia ada catatan lainnya nih. Nih, kayak gini. Jadi kalau misalnya ITP-nya itu segini dengan ada catatan lainnya, berarti kita lihat di sini gitu. Tapi kalau yang ini kan aman. Nah, berarti gua kemarin salah masukin nih. Ini harusnya D2-nya ini 20 karena dia udah masuk ITP-nya itu 7,8 yang ini. Itu dia harusnya ketebalannya itu 20. Ini lain 15. Ini 20 cm. Itu. Nah, kalau kondisinya yang kayak ada catatan ini nih, artinya kan dia ada syarat lagi. Kalau di ITP 3 sampai 7,49, maka di apa batas 20-nya ini, 20 cm ini bisa dijadiin 15 cm kalau dia eh, pondasi bawahnya apa untuk pondasi bawahnya itu digunakan material berbutir kasar gitu. Kalau kondisinya dia di pondasi bawah tuh maksudnya kan ini lapis permukaan, ini lapis pondasi. Nah, ini pondasi bawahnya yang ini nih gitu. Saya yang ini kan tadi batu pecah ya, tuh kan. Nah, berarti kalau di bawahnya itu bahannya itu kasar, butir kasar, berarti dia yang awalnya 20 jadi 15. Jadi 15 gitu. Itu untuk kondisi yang ada catatan ini. Tapi untuk sisanya aman, nggak usah diubah-ubah gitu. Jadi udah sih sebenarnya untuk yang lapis pondasi. Selanjutnya yang pondasi bawah. Pondasi bawah tuh yang ini. Lapis pondasi bawah untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah tebal minimum adalah 10 cm. Ini berarti minimalnya itu 10 cm. Nah, dari situ kita coba masukin ke rumus nih untuk kita cek apakah tebal minimum 10 cm ini setelah kita hitung, maksudnya kalau kita hitung dia lebih dari 10 cm atau kurang dari 10 cm gitu. Nah, kita coba masukin rumusnya ke yang ini ITP sama dengan A1D1, A2D2, A3E3, D3 itu. Di situ kita masukin ITP 7,8. Nilainya 0,35 dikali D1 7,5. A2 0,12 dengan D2-nya di sini kebetulan 15. Sebenarnya harusnya tadi 20 tuh yang gue bilang, ini 20. Ini gue salah salah nulis berarti. Salah baca itu. Harusnya 5 apa 20, cuma di sekarang sementara 15 aja dulu gitu. Ditambah 0,11 dikali D3. Nah, D3 kita jadiin variabel.
biar kita tahu ketebalannya. Nah, kita hitung, hitung dapat D3 30,6818. Nah, di sini kan dibilang minimal itu 10 cm. Maka kalau dia udah tebalnya lebih dari 10 cm, udah ambil aja yang lebih besar. Tapi kalau kondisinya D3-nya misalnya nilai dia itu cuma 5 cm misal, maka diambil tuh yang 10. Kita ambilnya yang 10 cm karena dia minimalnya 10 cm gitu. Sekarang sih lebih ke pertanyaannya itu kenapa D1 dengan D2 itu nggak dihitung? Padahal kan di sini juga tulisannya nih lapisan permukaan tebal minimum. Lapisan pondasi juga tebal minimum kan. Nah, jadi untuk informasi itu sebenarnya dari apa? Gue dengar dari kelasnya Pak Tris. Kalau lapisan permukaan ini, ini kan lapis permukaan nih, yang ini, nih. Dia laston itu tuh lapis permukaan. Batu pecah tuh lapis pondasi. Nah, lapis permukaan dengan pondasi ini untuk di lapangannya itu mempunyai biaya yang lebih besar, biaya yang mahal. Karena biayanya mahal, maka untuk mengurangi pengeluaran dibikinlah seminimal mungkin. Makanya kita pakai nilai minimalnya 7,5 sama 15 cm. Sedangkan lapis pondasi bawah secara pengeluaran nggak terlalu banyak, makanya kalau misalnya ternyata lebih dari nilai minimalnya, nggak apa-apa dipakai gitu. Gitu. Sampai sini gimana? Ada yang mau nanya nggak? Jelas. Oke, sekarang kita udah tahu ketebalannya berapa, tinggal kita gambar. Ini lapis permukaan 7,5 cm bahannya laston. Lapis pondasi 15 cm bahannya batu pecah. Yang lapis pondasi bawahnya, yang ini lapis pondasi bawah 30,6818 cm bahannya sirtu. Di sini udah tanah dasar, tapi tanah dasar kan apa nggak harus dihitung ketebalan. Nah, itu. Lalu, oke, untuk materi ini udah aman kah? Kalau udah aman, mau lanjut ke yang CBR. Aman, aman. Aman ya? Ntar gua unshare screen dulu.
Layar gue kelihatan nggak? Oh, kelihatan kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini salah satu contoh soal lainnya. Apa? Kita ngitung nilai CBR. Nilai CBR apa? Eh, Pokoknya nilai CBR yang mewakili lah. Contoh soalnya itu kayak gini gitu. Di sini tuh untuk contoh soalnya sebenarnya eh, kita lihat di sini kita dikasih tahu nilai CBR-nya tuh ada apa aja nih. Tuh, ini. Nilai CBR itu ada 4, 5, 3, 5, 6, 4, 4, 9, 7, 2 gitu. Di sini tugas kita bikin tabel. Kita buat tabel, pertama ada nilai CBR, ada frekuensinya, nilai yang sama atau lebih besar, dengan persentase yang sama atau lebih besar. Nah, dari sini, untuk nilai CBR kan tadi udah ada nih di atas, yang ini kan. Nah, kita tinggal masukin aja dari yang terbesar ke terkecil, gitu. Misalnya 9 paling besar 7 gitu. Nah di sini kan kayak bahasa empatnya ada dua nih, misalnya. Nah di sini masukinnya empat satu aja dulu gitu. Nanti untuk yang berapa jumlahnya kita taruh di frekuensi. Di frekuensi sembilannya ada satu, tujuhnya ada satu, enam ada satu, lima ada dua, empatnya ada tiga, tiganya ada satu, duanya ada satu gitu. Nah, sampai sini kita lihat nilai yang sama atau lebih besar. Kita lihat frekuensinya. Untuk di frekuensi satu kita masukin satu. Lalu untuk yang di bawah adanya dia satu ditambah satu. Jadi gini, no. 2 ditambah satu 3, 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 3 8, 8 tambah satu 9, 9 tambah satu 10 gitu. Nah, sekarang kita hitung persentase yang sama atau lebih besarnya. Di sini persentase sama atau lebih besar itu cara perhitungannya kayak gini. Kan untuk nilainya ini kita anggap aja nilai totalnya itu 10 kan. Untuk total ke semua apa semuanya. Untuk nilai totalnya sama 10 nih, maka kita coba cek persentase yang sama atau lebih besar dari satu, artinya itu satu dibagi 10 dikali 100. 10 itu dari mana? Dari sini. Itu satunya dari sini. Kalau misalnya kita mau cek yang ini, yang 8, ya udah tinggal masukin di sini 8, 8 dibagi jumlah total frekuensi 10 di sini kebetulan dikali 100 gitu. Nanti dapatnya ini. Jadi ini bukan 1 kali 10 ya. Ini bukan 1 kali 10, 2 kali 10 enggak, tapi satu per total jumlah frekuensi dikali 100 gitu. Nih contoh perhitungannya. Nah, CBR ya 1/10 kali 100 kurang 10 gitu. Oke. Nah, dari sini kita tinggal gambar. Dari gambar di sini kita lihat ya kalau di sumbu Y dia ada persentase yang sama atau lebih besar. Yang kedua ini ada nilai CBR-nya. Berarti kita ngambil nilai dari sini. Nilai CBR yang ini lalu persentase yang sama atau lebih besar dari dua ini. Nah, kita tinggal masukin aja, sesuaiin aja gitu. Udah masukin, plotin, plotin, plotin. Kan anggap aja titik-titiknya di sini nih.
ini titik, ini titik, ini titik, 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 titik. Nah, kita bikin garisnya itu bukan yang ngikutin titiknya, bukan yang bikin jadi kayak gini, ini belok-belok gitu enggak. Tapi kita lihat alur titiknya kemana. Misalnya titik itu di sekitar ini ya, yang tadi gue buletin, yang gue titik-titikin, artinya kita gak tarik garisnya di daerah itu juga, kayak gini. Tarik garisnya. Tuh. Nah, gitu. Berarti nggak sesuai ini, Pak. Maksudnya itu sesuai alur doang kan, Pak ya? Sesuai arah ke bawah gitu kan ya? Nggak sesuai Benar, titik kan? benar, kayak gitu. Nah, Bukannya yang ya, penting smooth kok. ya yang penting apa? eh, Pokoknya itu yang penting tuh ini, lu garisnya tuh melengkungnya bagus, lu kayak ngikutin garisnya ke apa alur garis, bukan ngikutin garisnya begini. Kan ngikutin garisnya bukan kan kayak gini harusnya. Nah, enggak, lu bikinnya tuh misalnya gini, misalnya ini ada bulat-bulatan kayak gini nih. Nah, lu tuh bikin garis begini apa? Sorry, bikin garisnya tuh begini nih. Nah, maksudnya nggak harus kena, bukan bukan yang lu bikin garis kayak gini gitu, enggak. Iya, ya kan jadi bisa dilewat gitu maksud gua. Gua kemarin tuh Ya. kan kayak gini, ada yang gua lewat. Jadi Oh, 90% gua sama kayak di table oh 3. gitu. Karena menurut gua nggak mungkin kalau apa 90%-nya sama, karena kan ada yang berdasarkan grafik sama ada berdasarkan tabel kan. Makanya di sini kita tulis dari grafik didapat CBR yang mewakili gitu. Jadi ya apa cara gambarnya begitu. Lalu dari kita udah gambar, kita masukin nilai CB apa kita masukin nilai yang 90% dari grafik yang di sini kita temuin sama grafiknya kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita kira-kira berapa? Kalau gua waktu itu kira-kira 2,6%. Di sini gua dapat dari grafik didapat ember mewakili 2,6%. Itu lalu apalagi ya? Paling sih kalau soal ini selain udah gambar dapat nilai CPR paling ini juga sih. Dia diminta untuk menentukan DDT-nya. DDT-nya tuh sama yang kayak tadi, yang 4,3 log. Di sini CBR-nya berapa dikali ditambah ya, ditambah tambah 1,7. Tuh. CBR-nya kita pakai yang ini 2,6 misal gitu. Itu doang sih untuk hitungan ya. Sisanya tuh teori. Paling kalau kuis kemarin tuh kita ditanya tentang ini mana? Sini CBR tuh apa? Fungsi CBR tuh apa? Yang ini nih di atas. Tuh. Oke. Fungsi-fungsi CBR baru ada juga ditanya tentang gambarkan lapisan perkerasan lentur gitu-gitu. Nah, yang soal 45 gue lupa dah. Karena gue Nggak kemarin tuh masuk kata juga, gua. oh nggak masuk. Iya, cuma sampai yang Iya, nomor berarti nomor 3 itu hitungannya sama kemungkinan ini ya, yang gue jelasin ini, iya, sama paling teori sama teori. nomor Nah, paling 1. ya paling teori-teori juga tentang apa lapisan perkerasan jalan apa aja, fungsinya apa gitu, atau enggak nih CBR tuh apa gitu sih.
Mungkin apalagi ya yang harus diperhatiin sih juga ini nih di sini. Eh, share screen-nya belum ganti ya. Nah, nih. Paling sih juga yang harus diperhatiin itu ini ya, tebal perkerasan untuk 4 lajur. Nah, kadang dia nggak langsung ngomong 4 lajur, tapi dia kadang empat eh, apa ya tulisannya tuh empat UD. empat 4 UD ya, atau 4/2 UD. Empat, Iya. ya, misalnya ada 4/2 D, ada 2/2 UD, 2/2 UD. Nah, itu biasanya dia kasih tau kayak gitu, kita harus paham itu maksudnya apa. Biasanya dia ngejelasin tentang kayak ini nih, misalnya 4,4/2 UD ini dia 4 lajur 2 arah tuh. Nah, di sini bergunanya buat apa? Buat kita nyari nilai C ini tuh. Nilai C ini berpengaruh. Biasanya bapaknya itu bakal paling banyak 4 lajur 2 arah. Pokoknya pilihannya tuh kalau nggak 4 lajur 2 arah, atau 2 lajur 1 arah, sama 2 lajur 2 arah. Nih, pilihannya tuh antara tiga ini nih. Tuh, tinggal dicek aja nanti di internet tuh, kalau 4 lajur 2 arah kan 4/2 D. Kalau 2 lajur 2 arah kan 2/2 D. UD ya, UD. Gitu. Pokoknya adalah nama-namanya. Ya ini gue lupa nih, 2 lajur 2 arah apa. 2 lajur 1 arah apa. Gitu. Sisanya tinggal lihat tabel aja. Oke. Oke, gimana? Yang lain aman kah? Ada yang mau ditanya nggak? Apa-apa tanya aja. Ujiannya close book ya nanti. Waduh. Oke kok. Oke, kalau memang mungkin nggak ada yang mau nanya nih, eh ya udah, berarti gua tutup ya. Makasih nih buat yang udah datang. Eh, saya tutup ya. Ya, Terima terima kasih. kasih, Fu.